Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bertemu kembali ya, setelah setahun lamanya kita tidak berjumpa dalam suasana daring perkuliahan, mata kuliah hukum dan perundang-undangan kesehatan. Pada kesempatan di awal tahun ini kita bertemu kembali setelah teman-teman melakukan aktivitas perkuliahan dan juga ujian tengah semester ya. Mudah-mudahan nilai kemarin baik-baik semua ya, sesuai dengan harapan. Pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan kembali sesuai dengan rencana pembelajaran studi ya yang sudah kita sampaikan di awal. Seperti biasa kita akan berdiskusi kembali dengan topik aspek hukum tenaga kesehatan. Yang maju silakan kelompok penyaji kelompok 7 untuk menyampaikan materi PowerPoint-nya. Yang lain silakan menyimak. Setelah itu kita akan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Rahmat. Selamat pagi, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang aspek hukum tenaga kesehatan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Rangga Utomo. Nama saya Sandy. Sudah berlama-lama, langsung ke materinya saja. Ini pertama ada definisi. Hukum tenaga kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga kesehatan, termasuk hak, kewajiban, dan juga perlindungan hukumnya. Dasar hukum tenaga kesehatan adalah UU No 17 tahun 2023 tentang tenaga kesehatan. Untuk tujuan hukum tenaga kesehatan, hukum tenaga kesehatan bertujuan untuk melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan, untuk memastikan kepastian hukum, meningkatkan mutu layanan, mencegah malpraktik, dan mendukung sistem kesehatan yang berkelanjutan. Dalam aspek pelindungan, hukum memastikan pasien mendapatkan layanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar sekaligus melindungi tenaga kesehatan saat menjalankan tugasnya. Semua ini diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan serta regulasi terkait lainnya. Untuk regulasi utama dalam hukum tenaga kesehatan, yang pertama ada Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang dimana menjadi payung hukum utama yang menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya, termasuk UU No 36 Tahun 2009. Mengatur aspek perlindungan tenaga kesehatan, layanan kesehatan, dan juga teknologi medis. Yang kedua ada Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang dimana mengatur lisensi, standar profesi, dan kode etik dokter ataupun dokter gigi. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimana mengatur peran rumah sakit dalam mendukung profesi tenaga kesehatan. Dan yang terakhir ada peraturan terkait lainnya, peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes, dan regulasi teknis lainnya. Di sini ada hak-hak tenaga kesehatan. Yang pertama, untuk perlindungan hukum saat menjalankan tugas. Yang kedua ada penghargaan dan imbalan yang layak. Yang ketiga ada keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat ada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada kebebasan menjalankan profesi sesuai kompetensi dan etika. Untuk kewajiban tenaga kesehatan, yang pertama ada memberikan layanan sesuai standar dan profesi. Yang kedua ada menjunjung tinggi etika profesi. Yang ketiga ada melindungi privasi dan hak pasien. Yang terakhir ada melaporkan kasus-kasus yang memerlukan penanganan hukum. Untuk aspek hukum dalam UU No 17 tahun 2023, yang pertama ada integrasi sistem layanan kesehatan, yang dimana meningkatkan kolaborasi antar profesi kesehatan untuk layanan yang lebih terpadu. Yang kedua ada penguatan perlindungan tenaga kesehatan, memberikan perlindungan hukum terhadap ancaman dan kekerasan saat bertugas. Yang ketiga ada inovasi dan teknologi, yang dimana mengatur pengguna teknologi seperti telemedicine untuk efisiensi layanan. Yang terakhir ada reformasi sistem pendidikan, yang dimana penyesuaian kurikulum untuk
staf tenaga kesehatan yang kompeten dan adaptif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sandy. Selanjutnya di sini ada aspek hukum tenaga kesehatan. Yang pertama itu surat tanda registrasi atau disebut STR. Tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. Selanjutnya tanggung jawab rumah sakit. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga kesehatan dan SDM kesehatan rumah sakit lainnya. Yang ketiga itu perlindungan tenaga kesehatan. Ini memberikan perlindungan yang lebih luas dan teridentifikasi bagi tenaga kesehatan, termasuk dengan menambahkan hak-hak baru yang seperti upah, tunjangan kinerja, jaminan kesehatan, dan kesempatan pengembangan diri. Yang keempat, kepatuhan pada standar profesi dan etika. Ini menekankan kepatuhan tenaga kesehatan pada standar profesi dan etika. Yang kelima, perizinan kesehatan. Ini menyederhanakan proses perizinan kesehatan. Yang terakhir itu surat izin praktik atau SIP. SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap dapat digunakan sampai masa berlakunya habis. Selanjutnya aspek hukum praktik kedokteran. Yang pertama itu definisinya. Praktik kedokteran adalah kegiatan dokter dalam memberikan layanan kesehatan seperti diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Yang kedua itu regulasi UU No 17 tahun 2023 mengatur standar praktik kedokteran, mengharuskan dokter untuk mengikuti prosedur dan etika profesi dalam memberikan perawatan. Yang ketiga itu perlindungan hukum, memberikan perlindungan hukum bagi dokter dalam melaksanakan tindakan medis yang sesuai dengan standar, mengurangi resiko hukum jika prosedur diikuti dengan benar. Selanjutnya implikasi UU No 17 tahun 2023 bagi tenaga kesehatan. Yang pertama itu perlindungan hukum lebih kuat. Tenaga kesehatan mendapat perlindungan hukum saat melaksanakan tugas profesional, sehingga mereka lebih terlindungi dari risiko hukum. Yang kedua itu kewajiban mengikuti standar profesi. Tenaga kesehatan diharuskan untuk mematuhi standar profesi dan etika yang berlaku untuk menjaga kualitas layanan kesehatan. Yang kedua itu menegaskan standar pelayanan medis. Ini menegaskan kewajiban dokter dan tenaga medis lainnya untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan medis. Yang itu peningkatan akuntabilitas. Tindakan medis harus dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih jelas, meningkatkan akuntabilitas dalam praktik kedokteran. Kesimpulan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang kesehatan memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan mewajibkan mereka untuk mematuhi standar profesi yang berlaku. Ini juga menegaskan pentingnya memenuhi standar pelayanan medis dalam praktik kedokteran dan meningkatkan akuntabilitas dalam tindakan medis. Tujuan utama UU ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melindungi tenaga kesehatan, serta memastikan setiap tindakan medis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini referensi yang kami cari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita buka sesi tanya jawab. Silakan dipandu kelompok 7. Izin bertanya untuk kelompok 7. Ya, silakan. Mau nanya, bagaimana hukum tenaga kesehatan mendukung sistem kesehatan yang berkelanjutan? Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin kami tampung dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Iya, Rati. tanyanya apa yang dimaksud dengan integrasi sistem layanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut? Baik, terima kasih Rati. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya,
Apa manfaat utama dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bagi tenaga kesehatan dan pasien? Baik, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Mungkin kelompok kami izin berdiskusi dulu, Pak. Ya, mungkin kan ada dua orang, yang satu bisa untuk mempersiapkan jawabannya, yang satu kalau misalnya sudah ada jawabannya silakan langsung dijawab saja. Seperti itu. Ini juga kan materinya sudah dibuat, berarti sudah menguasai. Izin menjawab pertanyaan dari Azmi, Pak. Bagaimana Oke. hukum tenaga kesehatan mendukung sistem kesehatan yang berkelanjutan? Jawabannya itu hukum tenaga kesehatan mendukung sistem kesehatan. Yang pertama itu perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan profesional. Yaitu tanggung jawab dan akuntabilitas, memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengurangi kesalahan medis. Yang ketiga, pengaturan pendidikan dan pelatihan yang memastikan tenaga kesehatan memiliki keterampilan yang diperlukan. Yang keempat, pengembangan karir dan insentif untuk mempertahankan tenaga medis berkualitas dan mengurangi turnover. 5. Distribusi tenaga kesehatan yang merata, terutama di daerah-daerah kekurangan tenaga medis. Yang terakhir itu peningkatan akses kesehatan yang adil bagi masyarakat. Apakah sudah terjawab, Admi? Oke, terima kasih Sandy jawabannya. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikut. Izin menjawab pertanyaan dari Ratih. Tadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan integrasi sistem layanan kesehatan dalam UU No 17 tahun 2023 tersebut? Jawabannya itu integrasi sistem layanan kesehatan dalam UU No 17 tahun 2023. Yang pertama ada koordinasi antar fasilitas kesehatan untuk memastikan pelayanan yang terus-menerus dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Yang kedua ada penyatuan sistem rujukan agar pasien itu mudah dirujuk antar fasilitas kesehatan secara sistematis. Yang ketiga ada penyederhanaan proses administrasi untuk mempermudah alur pelayanan dan mengurangi birokrasi. Yang keempat ada sistem informasi kesehatan terpadu yang memungkinkan akses data pasien oleh tenaga kesehatan secara efisien. Yang terakhir ada penguatan pelayanan berbasis komunitas yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan. Sekian Rati, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Randito yang apa manfaat utama dari UU No 17 tahun 2003 bagi tenaga kesehatan dan pasien.
UU No. 17 tahun 2023 memberikan manfaat utama bagi tenaga kesehatan dan pasien. Yang pertama itu perlindungan bagi tenaga kesehatan melalui pengaturan hak, kewajiban, dan jaminan kesejahteraan secara insentif. Dua itu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan fokus pada standar mutu dan keselamatan pasien. Yang ketiga itu perbaikan infrastruktur kesehatan untuk mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Empat, peningkatan manajemen sumber daya kesehatan untuk efektivitas pelayanan. Kelima itu peningkatan akses kesehatan bagi pasien melalui layanan yang lebih merata, cepat, dan berkualitas. Apakah sudah terjawab, Landito? Siap, sudah. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab ya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya kelompok. Iya, Agung. Mau nanya dong. Misalkan nih ada kasus sebuah pasien yang menolak melakukan pengobatan. Nah, apa sih kewajiban tenaga kesehatan secara hukum dan bagaimana melindungi diri dari tuntutan? Apakah sudah jelas? Coba tolong ulangi sekali lagi, Mas Agung. Misalkan ada kasus pasien yang menolak melakukan pengobatan. Nah, apa kewajiban tenaga kesehatan secara hukum dan bagaimana melindungi diri dari tuntutan? Ya, baik. Ya, Bentar ya, nanti kami diskusi dulu. Yuk, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Agung. Tadi misalnya pasien itu menolak pengobatan, apa kewajiban tenaga kesehatan secara hukum untuk melindungi diri dari tuntutan itu ya, Mas Agung ya? iya betul. Jawabannya, tenaga kesehatan itu wajib memberikan informasi yang konsisten, yaitu penjelasan yang secara jelas mengenai diagnosa, rencana pengobatan, dan juga resiko yang mungkin terjadi, dan juga ada manfaat pengobatan serta konsekuensi jika pasien itu menolak. Informasi ini harus disampaikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pasien, sesuai pada pasal 45 UU 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Menghormati hak pasien memiliki hak yang untuk menolak pengobatan berdasarkan pasal 52 huruf C UU 29 tahun 2024. 2024. Selama keputusan tersebut diambil secara sadar dan tanpa paksaan, penghormatan terhadap hak ini juga diatur dalam pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia. Apakah sudah terjawab, Mas Agung? Sudah Mas Rangga, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Mas Agung. Sama-sama. Menarik. Ada satu yang paling penting ya dalam hukum tenaga kesehatan terhadap kasus yang dipertanyakan ini tadi, jika ada pasien yang menolak untuk dilakukannya satu tindakan ataupun pengobatan. Silakan, ada yang punya pendapat lain atau mau menambahkan. Saya minta semuanya kameranya diaktifkan ya. Jadi kita dua arah. Kita udah sepakat untuk kuliah online, semua kamera diaktifkan ya. Artinya kita tidak berbicara masing-masing, hanya melihat gambar, hanya nama, seperti itu.
Ada yang mau menambahkan? Silakan. Selain tadi yang sudah diuraikan oleh kelompok 7. Ya, itu sudah betul. Devina Putri ada, Devina. Devina Felicia Putri. Silakan, mau ditambahkan? Mungkin ada perlu dokumentasi yang lengkap dan jelas, Pak, seperti rekam medis yang harus dicatat, mungkin penolakan pasien ditulis, lalu informasi yang telah disampaikan kepada pasien, terus bukti kalau bahwa pasien memahami konsekuensi dari penolakannya. Ya, betul. Singkatnya apa tuh? Udah betul itu? Uraiannya betul. Singkatnya apa? Diperlukan apa? Ada yang bisa menambahkan? Trio Ulfa, Sahda, Masyiro, mau menambahkan? Jasmine, mau menambahkan? Tadi udah betul semua, tapi ada bisa disimpulkan satu. Ada yang diperlukan bagi institusi kesehatan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan dan juga nakes jika ada pasien itu menolak dilakukan satu tindakan ataupun pengobatan. Ya, ada dokumen betul itu tadi. Nah, namanya apa itu? Ada yang bisa bantu? Ya. Jadi intinya jika dalam satu kasus, ini pertanyaannya bagus ini, ada pasien ataupun keluarga pasien menolak untuk dilakukan tindakan ataupun pengobatan terhadap pelayanan kesehatan bagi dirinya. Dan juga bagaimana tenaga kesehatan itu dapat melindungi dirinya jika di kemudian hari dilakukan satu ataupun adanya satu tuntutan ya akibat dari tindakan yang dilakukan. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh kelompok 7, ya perlu adanya satu informasi, ya informasi yang jelas, ya akurat terkait dengan diagnosa, ya terkait dengan anamnesa, ya terkait dengan penyakit yang diderita oleh pasien dan apa tindakan yang harus dilakukan, ya tindakannya pengobatan ataupun tindakannya operasi itu harus dijelaskan secara baik dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien ataupun keluarga pasien. Dan apabila tidak dilakukan tindakan, konsekuensinya apa itu juga harus disampaikan. Kalau tidak dilakukan tindakan akan berdampak seperti ini. Kalaupun dilakukan tindakan, ya akan berdampak juga seperti ini. Ya itu harus disampaikan secara jelas. Nah, sebagai bukti dokumentasi hukum dalam nakes memberikan pelayanan profesinya itu adalah harus adanya satu dokumen ya disampaikan oleh teman kita tadi, satu dokumen yang dinamakan dengan surat persetujuan ya, surat persetujuan tindakan ya atau informed consent. Ya, ini sangat penting sekali bagi institusi pelayanan kesehatan maupun nakes ya sebelum melakukan tindakan ataupun pasien menolak. Ya, jika pasien setuju untuk dilakukan tindakan, ini tetap dibuat satu surat persetujuan ataupun informed consent ya ditandatangani oleh pasien itu sendiri ataupun keluarga pasien. Bila pasien juga menolak, itu tetap dibuat satu surat persetujuan ya, surat persetujuan menolak dilakukan tindakan seperti itu ya, namanya adalah informed consent atau surat persetujuan. Sampai di sini semuanya bisa paham, bisa tahu?
Halo, kepada tidak ada suaranya. Suara saya kedengaran kan? Kedengeran, Pak. Terdengar, Pak. Baik. Baik, kita kasih applause dulu yang luar biasa untuk kelompok 7 ya atas presentasinya dan juga jawabannya. Saya tambahkan beberapa hal ya, beberapa slide yang intinya kesimpulan dari materi yang kita diskusikan pada siang hari ini. Mungkin untuk berbagi layar silakan dipindahkan terlebih dahulu. Oke, semua sudah bisa melihat tampilan di layarnya masing-masing. Silakan disimak dengan tetap kameranya tetap on, ya, terkait dengan hukum dan perundang-undangan kesehatan dalam hal aspek hukum bagi tenaga kesehatan. Mungkin tidak jalan di sini. Ya, dasar hukum dari aspek hukum tenaga kesehatan ya yang sudah disampaikan oleh rekan kelompok penyaji tadi adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ya, tentu undang-undang ini yang berkaitan dengan kesehatan yang menyempurnakan dari beberapa undang-undang terdahulu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah Indonesia. Ya, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ya tentang tenaga kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya itu berfokus pada mengubah paradigma ya yang selama ini selalu pengobatan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 ini mengubah paradigma dari pengobatan menjadi pencegahan. Ya, itu dilakukan untuk efisiensi atau melakukan penghematan biaya ya terkait dengan beban sistem perawatan ya yang selama ini mungkin baru sakit kita dilakukan pengobatan ya, kalau ada penyakit baru kita melakukan pengobatan. Nah, sekarang paradigma di Undang-Undang Nomor 17 ini bagaimana mengubah seluruh elemen nakes ya dan juga masyarakat secara umum ya untuk merubah pola pikir ataupun paradigma pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Itu yang lebih dikedepankan di Undang-Undang Nomor 17 ini. Dan yang kedua, itu terkait dengan betul tadi disampaikan oleh kelompok 7 ya di dalam undang-undang ini untuk menciptakan satu kemudahan akses pelayanan kesehatan ya. Kalau dulu kita untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan maupun tenaga kesehatan itu sangat sulit ataupun mengalami kendala ya. Nah, di sini di dalam undang-undang ini pemerintah lebih menekankan pada kemudahan akses pelayanan kesehatan baik itu di di pedesaan, di daerah terpencil, bahkan daerah perbatasan ya. Walaupun di lapangan masih ada beberapa kasus yang sering kita temui akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang pinggir ya, masyarakat yang terpencil maupun di perbatasan masih mengalami satu kesulitan ya. Makanya banyak berita-berita di sosial media, media elektronik ya, masyarakat yang di perbatasan ataupun masyarakat yang terkecil dia mencari akses pelayanan kesehatan yang terdekat di luar negeri ya, yang bersebelahan ataupun yang berada di perbatasan di Indonesia, contohnya di Malaysia ya, di Brunei ya, di Singapura seperti itu. Mereka kalau misalnya ke Jakarta itu butuh biaya yang cukup besar ya, dan pelayanan juga membutuhkan satu proses waktu. Nah, kalau di perbatasan mereka dengan jarak yang terdekat, mereka dengan mudah untuk mendapatkan akses pelayanan. Ini menjadi satu PR ya yang sampai saat ini
di beberapa wilayah menjadi PR pemerintah khususnya di bidang kesehatan ya untuk memastikan ya di dalam undang-undang ini juga di pasal 11 ya menjelaskan ya artinya pemerintah mempunyai satu program ya dan tanggung jawab untuk memastikan fasilitas kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat ini tersedia ya baik itu jumlahnya ya kapasitasnya ya ataupun kuantitas maupun kualitasnya sehingga itu mudah diakses. Makanya fasilitas pelayanan kesehatan itu dilakukan perluasan penyebaran ya, baik itu peningkatan fasilitas maupun fasilitas kualitas yang sudah ada. Itu di fokus Undang-Undang nomor 17. Fokus yang berikut adalah berkaitan dengan sistem kesehatan yang tangguh ya. Bagaimana di Indonesia daerah Katulistiwa ya punya rentan ya rentan terhadap terjadinya satu bencana. Nah, dengan adanya sering kita mengalami bencana yang tidak bisa kita tentukan, ya tidak bisa kita ketahui kapan itu terjadi, ya di sini diperlukan satu sistem kesehatan yang tangguh dalam menghadapi satu bencana, baik itu bencana alam, ya banjir, gitu ya, kebakaran, ya gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, di sini di dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 ya, pemerintah perlu melakukan satu upaya ya. Upayanya itu apa? Ya itu adalah sebelum terjadinya bencana, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya untuk mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh dalam menghadapi bencana sebelum, saat terjadinya dan setelah ya. Itu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi bencana ya pada saat sebelum terjadinya antisipasi ya itu diberikan satu penyuluhan diberikan satu pengetahuan tentang pencegahan terjadinya satu bencana ya misalnya banjir ataupun erosi yang diakibatkan oleh penebangan hutan secara liar. Nah, ini sebelum itu terjadi pemerintah harus melakukan penyuluhan ya ataupun memberikan pengetahuan yang secara baik sehingga itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, pada saat terjadi apa yang harus dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi situasi bencana dan pasca bencana ya apa yang harus dilakukan tentu dengan pemulihan pasca bencana baik itu di bidang kesehatan, di bidang sosial, budaya dan lain sebagainya. Fokus yang berikut adalah peningkatan efisiensi dan transparansi pembiayaan ya dalam penerimaan pelayanan kesehatan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali tidak dibeda-bedakan dalam penerimaan pelayanan kesehatan ya masyarakat ke bawah, menengah maupun ke atas itu harus dalam koridor transparansi pembiayaan kesehatan. Ya, tentu saat ini kita lagi fokus pada sistem jaminan kesehatan nasional ya JKN ya di mana kita sudah beberapa tahun dari 2014 melalui lembaga BPJS ya Badan Penjaminan Kesehatan Nasional. Yang berikut adalah untuk memperbaiki. Nah, ini merupakan satu PR ya yang selama ini menjadi satu kendala karena Indonesia ini negara yang berpulau-pulau ya. Jadi terpisah oleh lautan sehingga ini juga menjadi satu persoalan terhadap kekurangan tenaga kesehatan ya. Baik itu dokter umum, dokter spesialis dan subspesialis ya. Pemerataan nakes ini harus menjadi perhatian khusus ya di mana daerah terpencil ya daerah pedesaan membutuhkan satu tenaga kesehatan baik itu spesialis maupun subspesialis. Di samping itu juga dalam memperbaiki kekurangan tenaga kita mungkin secara kuantiti secara jumlah untuk di masyarakat perkotaan gitu ya masyarakat pedesaan masih mendapatkan jumlah tenaga yang memadai ya tetapi untuk pengembangan pemberdayaan mutu profesi
nakes itu sendiri perlu dilakukan satu upaya-upaya untuk pemberdayaan dan pengembangan keilmuannya, ya, sehingga dalam pemberian pelayanan itu mendapatkan satu pelayanan yang bermutu sesuai dengan kompetensi disiplin ilmu masing-masing, ya, baik itu misalnya keperawatan, bidan, laboratorium, dokter spesialis, ya, itu perlu satu pengembangan kompetensi untuk peningkatan memperbaiki kekurangan tenaga kesehatan dalam hal kualitas. Yang berikut fokusnya adalah penyederhanaan proses perizinan kesehatan, ya, tadi juga disampaikan tentang proses perizinan bagi tenaga kesehatan. Sekarang di Undang-Undang Nomor 17 ini dijelaskan di dalam pasal 260, ya, di dalam pasal 260 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Nah, di dalam pasal 260 kita lihat bersama-sama, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 17, ya. Ini penting bagi tenaga kesehatan, ya, termasuk di dalamnya adalah di kesehatan masyarakat, ya, ada yang peminatan administrasi kebijakan kesehatan, ya, K3, ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pasal 260, ya, setiap tenaga medis di dalam pasal 1 yang akan menjalankan praktiknya wajib memiliki STR. Ya, STR ini diperoleh setelah teman-teman, ya, yang kuliah ataupun sekolah di bidang kesehatan, setelah menyelesaikan pendidikan di bidang kesehatan, dilakukan uji kompetensi, ya, dan apabila dinyatakan lulus, ya, melalui uji kompetensi, ya, teman-teman di bidang kesehatan baru bisa mendapatkan STR. Ya. Nah, STR ini setelah memenuhi persyaratan, ya, persyaratannya itu memiliki ijazah di pasal 3, ijazah pendidikan di bidang kesehatan atau sertifikat profesi dan memiliki sertifikat kompetensi. Jadi setelah dia menyelesaikan pendidikan itu wajib mengikuti uji kompetensi. Apabila tidak lulus, ya harus mengikuti uji ulang, ya, sehingga nakes wajib memiliki sertifikat lulus kompetensi. Setelah itu dilakukan proses pengurusan surat tanda registrasi, ya. Untuk saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tidak berlaku 5 tahun, setiap 5 tahun. Ini berlaku untuk seumur hidup. Ini dipastikan dan dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 pasal 260. Sampai di sini bisa dipahami? Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 17 ini melindungi tenaga kesehatan, ya, tadi seperti yang disampaikan oleh teman kita, ya, melindungi nakes saat memberikan pelayanan. Kenapa perlu dilindungi? Ya, karena ini penting sekali dalam menjalankan prakteknya, banyak hal-hal yang bisa saja terjadi, ya, bagi nakes itu sendiri, ya, dalam memberikan pelayanan, ya, bisa saja terjadinya satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh selain nakes ataupun pasien itu sendiri, ataupun tenaga kesehatan mengalami pelecehan, ya, dan juga perundungan. Contoh kasus yang kemarin ada dokter yang meninggal karena akibat perundungan. Nah, ini di dalam undang-undang ini mendapatkan perlindungan hukum, ya, jadi tidak langsung dibawa ke ranah hukum pidana, tentu dibawa ke ranah hukum kesehatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang kita kemarin bahas, ya. Jadi lembaga-lembaga yang berwenang di bidang profesi masing-masing melakukan satu
upaya-upaya pembinaan ya kedisiplinan etika di bidang kesehatan. Di samping itu juga di dalam melindungi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan ada di pasal 273 ya. Kita kembali lihat di dalam pasal 273 di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, di dalam pasal 273 ya tentang hak dan kewajiban tenaga medis. Ya, di sini menjelaskan bahwa dalam menjalankan praktik ya ini ada di dalam undang-undang ini sebagai aturan, sebagai acuan ya, sebagai panduan dan pedoman bagi nakes dalam menjalankan praktek ya, praktek profesi. Mendapatkan perlindungan hukum ya dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional maupun etika ya serta kebutuhan kesehatan bagi pasien. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar ya dari pasien atau keluarganya. Jadi sebelum melakukan satu tindakan pengobatan ataupun tindakan lainnya ya tenaga kesehatan wajib mendapatkan informasi yang lengkap. Makanya seorang tenaga kesehatan, ibu sakitnya apa, bapak sakitnya apa, sudah berapa lama, mengapa ini bisa terjadi, ini harus digali ya informasi dari pasien itu sehingga dalam diagnosanya, dalam treatmentnya mendapatkan satu tindakan yang benar ya, baik itu tindakan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Selain itu juga di sini nakes mendapatkan upah ataupun gaji imbalan jasa ya tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, biasanya ini disesuaikan dengan tingkat pendidikannya, masa kerjanya, ya, beban kerjanya, tanggung jawabnya. Nah, ini akan mendapatkan gaji ataupun upah yang disesuaikan. Nah, di dalam pasal 273 ini juga di poin 1D, ini mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan. Ya. Itu fokus di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, di dalam aspek hukum tenaga kesehatan, ya, nakes itu berhak mendapatkan perlindungan hukum, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan pasal 273 Undang-Undang Nomor 17. Yang kedua adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak oleh pemerintah. Yang berikut adalah penyediaan, yang kedua sudah ya, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak oleh pemerintah. Ya, jadi di setiap pedesaan, ya di setiap daerah ini adanya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, baik peralatan, tenaga medisnya yang disiapkan oleh pemerintah. Tentu sesuai dengan profesinya, sesuai dengan kompetensinya. Ya, kalau misalnya untuk keperawatan, tentu dia adalah lulusan keperawatan. Untuk laboratorium itu adalah lulusan analis kesehatan, radiologi itu lulusan radiografer dan lain sebagainya. Nah, aspek hukum nakes yang lainnya adalah bahwa kesehatan ini merupakan satu hak asasi setiap manusia, sehingga harus diwujudkan dalam pelayanan kesehatan secara berkualitas. Ya, tidak ada pembedaan masyarakat menengah ke bawah itu akan diperlakukan tidak adil dalam penerimaan pelayanan kesehatan. Nah, pemerintah di 2025 ini di pertengahan tahun di bulan Juni-Juli mencanangkan tidak adanya kelas perawatan
ya, tidak adanya kelas perawatan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Kalau saat ini kan masih ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang ada adalah perawatan kelas standar. Jadi semuanya sama. Seperti itu. Dan aspek hukum nakes kesehatan yang paling penting adalah lulus uji kompetensi. Ya, dengan ada lulusnya uji kompetensi ini berarti yang bersangkutan nakes itu dapat melakukan kewenangan klinis, dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan keprofesiannya secara hukum, legal, dan dibenarkan karena sudah melalui uji kompetensi yang baik. Nah, dalam pelaksanaan praktek, menjalankan praktek profesi, hal-hal yang penting bagi nakes yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setiap melakukan praktek medis, ya memastikan tetap dalam koridor hukum yang berlaku, ya sehingga tidak adanya istilahnya malpraktek, tidak ada istilahnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, ya ini jadi harus memastikan setiap tindakan itu dalam koridor yang jelas ataupun koridor hukum yang berlaku. Yang berikut adalah memahami hukum kesehatan dan etika profesi. Ini penting ya bagi kita di bidang kesehatan, khususnya tenaga kesehatan, harus memahami tentang hukum kesehatan dan etika profesi ya untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan di bidang hukum, di bidang kesehatan. Yang ketiga adalah menghindari kesalahpahaman ya dalam prosedur. Makanya dibuat ataupun berpatokan dalam menjalankan profesi ya harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Bukan melakukan satu tindakan berdasarkan pemikiran, penalaran ataupun kemampuan kita sendiri, tetapi melalui satu prosedur yang sudah ditetapkan secara bersama. Dan yang paling penting ya tadi ada pertanyaan teman kita tadi untuk menghindari tuntutan dan lain segalanya ya perlu mencatatkan satu catatan medis dengan baik ya istilahnya itu data rekam medis bagi pasien ya dia datang dilakukan satu tindakan ya diberikan treatment ya itu harus tercatat di dalam namanya catatan medis berupa rekam medis. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun untuk memastikan bahwa ini dilakukan satu tindakan yang benar. Ya, kemudian hari yang bersangkutan berobat kembali itu ada catatan ataupun riwayat pelayanan medisnya sehingga mendapatkan satu tindakan yang tepat dalam pemberian pengobatan tersebut. Dan yang berikut yang penting adalah memberikan edukasi ya terkait dengan hak dan kewajiban baik itu nakes maupun pasien. Itu juga tadi sudah dijelaskan oleh teman kita. Demikian kesimpulan ataupun tambahan dari materi yang kita bicarakan pada siang hari ini tentang aspek hukum bagi tenaga kesehatan. Ada masih yang mau bertanya ataupun berdiskusi, dipersilakan. Untuk ketua kelas, Jasmine silakan diambil gambar sebagai absensi, nanti dikirimkan ke saya. Ya boleh teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, sudah. Ya boleh, Seni tolong dibantu SS ya. Baik. Kami nggak ambil ya. 3, 2, 1. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 7. Dari yang lain masih ada pertanyaan? Cukup? Halo, cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak.
harus pakai bahasa isyarat dulu ya, baru bisa ada responnya seperti itu. Baik, untuk pertemuan kita pada siang hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh kelompok 7 mendapatkan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita semua, dan kesimpulan yang saya berikan tadi juga bisa bagi teman-teman sekalian. Ya, jika masih ada pertanyaan yang mungkin belum sempat terungkapkan, bisa disampaikan di luar pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, silakan kalau mau mengajukan pertanyaan melalui WA, silakan di chat, ya, sebisa mungkin nanti akan saya jawab. Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Wabarakatuh. Makasih Pak.